mempresentasikan materi tentang pasar oligopoli. Di sini kami akan membahas dimulai dari definisi, ciri-ciri, contoh-contoh, faktor hambatan dan dampak dari pasar oligopoli itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Radisdian Fadila sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmatogi sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Wakil Hizamandani sebagai pemateri ketiga. Baik, materi pertama itu tentang definisi pasar oligopoli. Nah, apa sih pasar oligopoli? Pasar oligopoli adalah struktur jenis pasar di mana hanya ada beberapa produsen atau penjual yang mendominasi dan mengendalikan pasar suatu produk atau jasa. Dalam pasar ini, masing-masing perusahaan memiliki kekuatan signifikan untuk mempengaruhi harga dan output, serta seringkali bersaing melalui inovasi produk, strategi pemasaran, dan lain-lain. Nah, singkatnya, pasar oligopoli adalah pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan, tapi produk atau jasa yang mereka hasilkan itu hampir sama, contohnya perusahaan rokok. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pasar oligopoli. Nah, yang pertama yaitu dijalankan dua produsen atau lebih. Yang kedua, produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Yang ketiga yaitu kebanyakan produsen utama sebagai produsen lainnya. Yang keempat yaitu harga barang di pasar relatif sama. Yang kelima yaitu produsen baru kesulitan masuk pasar. Dan yang terakhir yaitu membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Nah, ada juga contoh perusahaan pasar monopoli. Yang pertama yaitu industri telekomunikasi. Di Indonesia, pasar telekomunikasi dikuasai oleh beberapa perusahaan besar seperti Telkomsel, XL Axiata, Indosat, meskipun terdapat beberapa operator lain, namun tetap mayoritas pasar tetap di tangan perusahaan-perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu industri retail. Nah, di industri retail, terutama dalam hal retail modern, contohnya seperti PT Matahari, Departemen, PT Trans Retail Indonesia, dan PT Shopping Indonesia, menguasai sebagian besar pangsa pasar retail modern. Yang ketiga yaitu industri bank. Di Indonesia, industri perbankan dikuasai oleh bank-bank ternama seperti Bank Mandiri, Bank Asia, Bank Sentral Asia, dan Bank Rakyat Indonesia, dan beberapa bank lainnya mengontrol sebagian besar paras perbankan. Yang keempat yaitu industri rokok. Industri rokok di Indonesia dikuasai oleh beberapa perusahaan besar seperti PT HF Sampurna dan PT Gudang Garam TBK dan PT Jarum. Yang kelima yaitu maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan juga menjadi salah satu contoh pasar oligopoli di Indonesia. Di Indonesia sendiri, industri penerbangan hanya dikuasai oleh segelintir pemain, contohnya seperti Lion Air dan Garuda Indonesia. Selanjutnya ada faktor hambatan masuk pasar oligopoli. Yang pertama itu adalah skala ekonomi. Perusahaan yang telah lama berproduksi dan beroperasi relatif lebih memiliki kesempatan untuk menikmati skala ekonomis, karena untuk memperbesar produksinya, perusahaan tersebut cukup menambah dari produksi yang sudah ada, sehingga sangat memungkinkan untuk menurunkan biaya produksi dan relatif akan mampu menjual produksinya dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pendatang baru. Yang kedua ada biaya produksi yang berbeda. Biasanya pada setiap tingkat produksi, biaya produksi per unit yang harus dikeluarkan perusahaan lama. Oleh karena itu, perusahaan baru tidak dapat menjual barangnya semurah seperti perusahaan lama. Yang ketiga ada keistimewaan hasil produksi. Keistimewaan yang dimiliki produksi dari perusahaan lama merupakan penghambat masuknya perusahaan baru. Yang pertama, sudah sangat terkenal dan telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga perusahaan baru akan mengalami kesulitan dalam bersaing. Lalu ada dampak pasar oligopoli. Yang pertama, dampak bagi konsumen. Yang pertama, harga cenderung lebih tinggi. Kedua, pilihan konsumen terbatas. Yang ketiga, potensi korupsi. Yang keempat, konsumen sulit berpindah. Yang kelima, kualitas produk relatif baik. Yang keenam, produk lebih stabil dan konsisten. Yang ketujuh, layanan jurnal lebih baik. Lalu ada dampak bagi produsen. Yang pertama, keuntungan relatif lebih besar, stabilitas pasar lebih terjaga. Yang ketiga, price maker. Yang keempat, persaingan harga lebih ketat. Yang kelima, ketergantungan antar perusahaan. Dan yang keenam, resiko konflik dan perang harga. Yang ketiga ada dampak bagi masyarakat. Yang pertama, ketersediaan barang lebih stabil. Yang kedua, kualitas produk meningkat. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan industri besar. Yang keempat, keterbatasan kesempatan usaha kecil. Yang kelima, kesenjangan ekonomi. Dan keenam, harga cenderung lebih tinggi. Selesai sudah
banyak sekali penjelasan yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.